Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita masih diberikan kesehatan, nikmat dan hidayahnya. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan hijab. Hijab. Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia sering sekali terdengar kata hijab. Jadi sedemikian populer kata hijab. Lalu apakah hijab itu sebenarnya? Hijab adalah penutup. Hijab adalah penghalang. Hijab adalah tabir. Dalam hijab kita mengenal ada yang namanya jilbab, sebuah pakaian longgar untuk para wanita muslimah yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung untuk menutupi aurat dari wanita muslimah yang soleha. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di zaman jahiliyah. Saya merasa bahagia dan bangga ketika orang mulai memuji rambut indahnya. Ketika orang mulai mengatakan, bagus sekali kamu dengan pakaian seperti itu. Saya mengenakan pakaian-pakaian terbuka di waktu itu. Sampai kemudian pada satu titik saya mulai berpikir, memang cantik di mata manusia, tapi saya tidak cantik di mata Allah. Cantik di mata manusia, semua mata terkesan melihat ke arahnya, tapi tidak ada artinya di mata Allah. Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang masih belum berkeinginan untuk menutupi dirinya dengan hijab, kenapa harus menunda lagi? Banyak sekali orang mengatakan bahwa lebih baik hatinya dulu yang dijilbabi, baru kemudian raganya. Kenapa kita tidak ubah paradigma itu? Mari kita katakan, bismillah ya Allah, saya berhijab, mudah-mudahan dengan hijab ini saya menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah, hamba yang senantiasa menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Banyak sekali orang mencari-cari alasan untuk menutupi hatinya dulu, baru kemudian badannya, baru kemudian raganya. Padahal kalau menunggu seperti itu mau sampai kapan? Karena manusia ini tempatnya khilaf dan salah. Kalau menunggu menghijabkan hatinya dulu mau sampai kapan? Karena manusia terus berbuat salah, dan terus berbuat salah. Bagi teman-teman semua yang masih belum berhijab, kenapa? Apakah takut tidak mendapatkan pekerjaan? Percayalah bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Allah telah memberikan rezeki pada masing-masing setiap orang. Jadi jangan takut dengan itu. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah meninggalkan kita. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah mengabaikan permintaan kita. Justru sebaliknya. Ketika kita berjalan ke arah Allah, ketika kita berlari menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Allah akan menyambut kita, bahkan akan ada beribu tangan kebaikan yang akan siap membantu kita ketika kita memilih untuk menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman semua di luar sana yang masih belum berkeinginan untuk berhijab, kenapa? Apakah takut tidak cantik lagi? Percayalah bahwa laki-laki yang baik tidak ingin wanita yang dicintainya dinikmati oleh setiap pasang mata. Kenapa masih juga belum berhijab? Takut dilarang suami atau orang tuakah? Ya, kita memang harus taat kepada mereka, tapi kita tidak perlu taat kepada mereka ketika mereka tidak taat kepada perintah Allah.
Allah hanya ingin wanita dimuliakan, Allah hanya ingin wanita dihargai. Allah mencintai kita. Saking Allah mencintai kita, Allah menulis satu surah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Saking Allah mencintai kita, bahkan cara berpakaian saja Allah atur. Ini menjadi PR bagi teman-teman semua yang sudah berhijab. Bagi teman-teman semua yang sudah berhijab, alhamdulillahirrabbilalamin, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita di antara semua wanita untuk berhijab, untuk menutupi aurat, untuk menutupi keindahan kita, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhak untuk melihatnya. Namun, berhijab saja tidak cukup, menutupi aurat luar saja tidak cukup. Karena ada lagi yang harus kita lakukan setelah kita memilih untuk berhijab. Apa itu? Belajar. Belajar bagaimana cara menggunakan hijab, bagaimana cara memakai hijab yang telah Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada istri-istri orang mukmin, pakailah hijab. Karena dengan begitu kalian mudah untuk dikenal dan tidak diganggu." Apa artinya? Artinya kita yang telah menggunakan hijab, hijab ini berfungsi sebagai pelindung. Hijab berfungsi sebagai pelindung, bukan penghias. Semakin kita menghiasi diri kita, semakin kita mencari alasan untuk menarik perhatian orang agar setiap mata memandang ke arah kita. Semakin kita menghiasi diri kita, semakin kita menghilangkan esensi jilbab sebenarnya. Hijab is modesty. Hijab adalah kesederhanaan. Memakai hijab adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai hijab adalah bukti malu kepada Allah. Memakai hijab adalah bagi orang-orang yang senantiasa ingin menuju ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab adalah kesederhanaan. Hijab adalah pakaian orang-orang yang selalu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab adalah pakaian orang-orang, pakaian wanita-wanita muslimah yang senantiasa ingin menjaga kemuliaan dirinya dengan kebersahajaannya. Nah, sekali lagi, hijab adalah kesederhanaan. Dia bukan penghias, dia pelindung diri kita. Dia pelindung diri kita untuk wanita-wanita muslimah, wanita-wanita penghuni surga, insya Allah. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.